When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Salah satu momen terpenting adalah ketika saya baru pertama kali terlibat dalam kelompok kecil, di mana saya menjadi anggota bersama dengan 4 orang lainnya di dalam suatu kelompok. Ketika itulah saya baru mengerti benar-benar membagi kehidupan saya, men-sharingkan pergumulan, dan juga di mana saya betul-betul bertumbuh dalam pengenalan saya akan Kristus dan akan isi Alkitab itu. Maka dari itu saya pun terus mendorong adanya permuritan yang berkualitas di ICC, dan di sanalah saya melayani. Buat kami secara pribadi adalah pengajaran setiap hari Minggu, khotbah di hari Minggu, dan juga untuk pengajaran seminar spesial di hari-hari lainnya. Sungguh-sungguh membuka mata hati kita dan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dan iman kita pun semakin bertumbuh dari pengajaran-pengajaran itu. Dan selain dari segi doktrinnya atau gospel centerednya, kami juga sangat terberkati dengan relevansinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan atau momen yang paling berkesan dalam waktu saya bersama dengan ICC adalah Easter Camp. Saya sudah mengikuti Easter Camp kurang lebih 4 kali, dan setiap kali saya adalah pengalaman yang begitu berbeda dan seru.
dan berdampak dalam hidup saya. Kalau untuk saya pribadi, itu kedekatan atau kehangatan di antara jemaat itu adalah merupakan suatu berkat yang luar biasa gitu. Karena kita merasakan di mana satu sama lain kita tuh support, benar-benar suportif dengan each other. Dan kita juga melihat sendiri di mana mereka tuh benar-benar welcome kita ketika waktu kita pertama kali datang. Dan kita juga sangat bersyukur kita melihat banyak dari jemaat kita yang dekat bukan hanya ketika di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, di mana mereka melakukan kegiatan mereka kesehariannya. Mereka juga bisa saling suportif dengan satu sama lain, mereka bisa berdoa bersama, dan kita tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan. Itu tuh nyata dan benar-benar nampak gitu di dalam kehidupan atau jemaat ICC ini. So, jadi itu merupakan hal yang kita benar-benar bisa syukurkan juga. Sebenarnya banyak banget, tapi yang saya mau pilih hari ini itu pelayanan musik bersama teman-teman yang lain di ICC, pelayanan Sunday service. Karena itu pertama kalinya saya actually terlibat dalam pelayanan yang musik di gereja. Dan juga bukan hanya itu, dari pelayanan ini tuh mengajarkan saya banyak hal, mulai dari kerjasama dengan orang dari berbagai umur, dari koko, cici, dan juga terus habis itu kita bersama-sama ketika misalnya ada struggle bareng atau misalnya ada yang salah dalam bermain, kita saling encourage dan juga kita berjuang bersama-sama dalam pelayanan musik itu. Dan ketika kita sukses dalam hari Minggu itu, kami sama-sama kita sebagai tim musik bisa celebrate bersama-sama, dan itu ya bersyukur banget sih. Yang pertama itu keluarga, Kedua, kehangatan. Gospel centered, penuh talenta, Pertobatan, amanat, Keluarga, yang ketiga blessing, Keempat, pertumbuhan. ladang, anugerah, bertumbuh, outreach, dan pastinya keluarga. pertumbuhan, pemuritan atau pengajaran, dan yang kelima kasih. seru, dan jayus. dan foretaste. Carilah gereja di mana kamu bisa bertumbuh secara optimal, tentunya dengan banyak bergumul dan dengan banyak-banyak berdoa. ICC tidak perfect, dan ICC tentunya bukan gereja yang paling baik. Mungkin kamu tidak cocok sama ICC, tapi mungkin juga ICC adalah gereja di mana kamu bisa memanggilnya home, di mana kamu bisa bertumbuh, bisa melayani, dan saling melayani. Pesan saya untuk saudara-saudara yang belum bergabung dengan ICC, saya mau encourage saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan terutama saya sangat merekomendasikan mengikuti Easter Camp kami yang diselenggarakan setiap Easter. Pesan-pesan kita untuk saudara-saudari yang mungkin tertarik untuk datang ke ICC atau join dengan keluarga ICC. Yang pertama-tama pesan kita adalah welcome, di mana kami sangat bahagia dan kami sangat bersyukur di mana jikalau Anda mau berkunjung to start with atau mau join gereja kita, of course kita dengan sangat bahagia untuk welcome kalian, di mana kita bisa berjalan bersama-sama untuk lebih mengenal Tuhan kita secara lebih mendalam, dan kita juga pasti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga kita juga bisa semakin kenal dengan satu sama lain juga, dan khususnya bisa menjadi komunitas yang erat gitu, yang punya hubungan yang erat dengan satu sama lain. Jadi untuk kalian yang baru atau yang belum pernah join ke ICC, saya cuma mau bilang we welcome you guys untuk join kita. Kontak kita melalui social media yang ada, atau melalui saya, atau melalui siapapun yang ada di ICC, karena
in the end, yang saya mau bilang, it's not about kayak jumlah jemaat ICC bertambah sekian jumlahnya di bulan ini atau di hari ini, bukan, tetapi bagaimana Tuhan sudah menciptakan kita sebagai according to His image, dan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu harus hidup serupa, makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, hari demi hari. Dan dari manapun usia, kalangan, dan apapun, kami senantiasa bisa membantu dan saling mensupport satu sama lain melalui doa dan dalam pertumbuhan iman secara bersama-sama. You're more than welcome to join us. Buat yang mencari pasangan, pilihan yang baik. Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berada di snap lockdown period di Victoria. Itu sebab kita hari ini kembali beribadah hanya secara online. Kita berharap minggu depan kita sudah boleh kembali beribadah on-site. Tapi mari saudara, ini tidak mengurangi semangat kita untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan Allah kita yang telah memberikan keselamatan bagi Anda dan saya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Happy Chinese New Year kepada Anda yang merayakan, dan juga Happy Valentine's Day kepada Anda yang merayakan. Di 2 hari tersebut kita telah menyatakan kasih kepada anggota keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan mari di hari perhentian ini saya mengajak kita juga untuk menyatakan kasih kepada Tuhan Allah kita. Melalui lagu, melalui doa, melalui respon hati kita kepadanya. Dan dengarkanlah panggilan beribadah dari Tuhan Allah kita yang mengundang Anda dan saya untuk datang beribadah hari ini. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat sekalian, kita akan memujikan sebuah lagu yang menyatakan
betapa Allah itu sungguh mengasihi kita. Dia amat baik bagi kita. Dia memberikan pertolongan pada waktunya. Kita pujikan Good and Gracious King. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I pray, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your spirit, as I sing to you this praise. You deserve the greater glory, and overcome I'll lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory, and overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, with grace that you will see me as your child and as your friend, safe, secure in you forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory, and overcome I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory, and overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. You're holy, our Lord God Almighty. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious King. Holy, holy,
are a good and gracious King. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendapatkan belas kasih dari Engkau. Kami yang tidak layak mendapatkan belas kasih itu, namun kami menerimanya di dalam Kristus Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa kami. Bapa di surga, hari ini kami menyadari bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, hidup kami tidak menyatakan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali. Itu sebab kami memohon pengampunan dari Tuhan pagi hari ini. Dan secara khusus di hari Valentine's, kami ingin berdoa ya Tuhan, bagi kami yang telah menerima kasih, perhatian, dari orang-orang yang mengasihi kami. Tolong kami untuk menyadari ya Tuhan, bahwa bentuk kasih yang paling baik sekalipun tidak sempurna dan tidak akan pernah membuat kami bahagia sejati di dunia ini. Bahkan ya Tuhan, pernikahan yang paling sempurna di dunia ini hanya terjadi di antara dua orang berdosa yang sudah ditebus Allah, dan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tolong kami untuk membawa orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami di hari Valentine ini untuk datang kepada sumber dari kasih tersebut, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kami ingin juga berdoa ya Tuhan, kalau justru di hari Valentine's ini banyak orang yang merasa kesepian, yang merasa kosong, yang merasa sendiri. Malah ya Tuhan merasa semua itu begitu dominan dalam hidupnya. Bapak, biarlah kondisi ini mendorong-dorong mereka untuk semakin rindu mengenal Tuhan Yesus, yang pernah berjanji untuk memberikan abundant life, hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami, orang-orang yang selama ini kami layani di anggota keluarga di sekitar kami ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat melayani mereka dengan tulus ikhlas. Tolong kami untuk melihat mereka bukan sebagai objek pelayanan, tetapi orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kami untuk kami layani sebagaimana Kristus pernah melayani kami terlebih dahulu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia yang terus bergulat dengan COVID-19. Kami berdoa agar setiap orang yang ada di sana dapat memiliki kesadaran untuk menjaga jarak, untuk melakukan semua protokol kesehatan yang ditetapkan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dengan bijaksana mengatur ibadah dan kegiatan-kegiatan aktivitas gereja yang dilakukan dari hari ke hari, minggu ke minggu. Bapa di surga, apa yang kami akan dengar, renungkan dari ibadah hari ini, biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami secara pribadi, ke dalam situasi hidup kami secara personal, sehingga kami pun dapat berespon dari hati kami yang terdalam kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Yang pertama, saudara, sebagaimana jemaat ICC Melbourne sudah ketahui, Pendeta Christian Tirta dan keluarga sedang ada dalam masa
extended leave sampai nanti tanggal 2 Mei. Nah, itu sebab kalau saudara memiliki kebutuhan untuk di-counseling, untuk didoakan, Anda bisa menghubungi saya. Bagi Anda yang memiliki berbagai macam pertanyaan, Anda juga bisa menghubungi saya lewat email atau lewat WA. Yang kedua, saudara, kita akan tetap mengadakan Gospel Talk secara online setelah ibadah hari ini pukul 11:30 dan linknya akan diberikan di YouTube dan juga lewat WA. Persekutuan doa hari Rabu tetap akan berjalan, tapi hanya melalui live online lewat Zoom hari Rabu jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Dan yang terakhir, saudara, Easter Camp 2021 tahun ini kita akan adakan sebagaimana sudah diumumkan, dan early bird registration fee itu akan berakhir akhir bulan Februari ini. Dan saudara, ada 6 pembicara yang sudah di-schedule dan kita bersyukur karena Tuhan menyediakan orang-orang ini untuk memperlengkapi kita, yaitu penginjil Dani Gamadi, penginjil Mario Kasih, pendeta Yakub Trihandoko, penginjil Samuel Sugiarto, pendeta Michael Christian, dan saya sendiri. Jadi saudara, mari kita pakai kesempatan ini untuk kita bersama-sama dapat bertumbuh mengenal Tuhan dengan lebih serius. Dan kita akan memikirkan topik yang sangat-sangat penting, saudara, dari surat 2 Timotius, yaitu melayani zaman kita dan menantang zaman kita demi Injil Kristus Yesus. Demikian saudara pengumuman, kita akan mengikuti New City Catechism minggu yang ke-7. Nah, kalau kita dengar pertanyaan yang hari ini bicara hukum yang Allah tuntut dari kita, kesannya Allah itu seperti hakim atau seperti tukang ngatur yang nggak pengen kita senang. Tapi kita harus ingat saudara, waktu Allah memberikan hukumnya bagi kita, hukum itu diberikan bukan untuk membatasi, bukan untuk menyakiti, apalagi merugikan kita. Allah sebagai pencipta dan penyelamat kita justru memberikan hukumnya karena dia tahu apa yang terbaik bagi manusia. Apa yang terbaik bagi diri kita, apa yang terbaik bagi diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam relasi kita dengan sesama, bahkan dalam relasi kita dengan alam sekitar kita. Nah, hukum yang Allah berikan memang adalah hukum yang sempurna dan yang standarnya adalah diri Allah sendiri. Bahkan dapat dikatakan, hukum Allah itu adalah merefleksikan keberadaan pribadi dan kemuliaan Allah. Contohnya, Allah melarang kita untuk membunuh karena Allah adalah pencipta dan pencinta kehidupan. Allah melarang kita untuk mengingini harta milik orang lain karena Allah mau tahu bahwa yang terbaik bagi kita adalah menginginkan Dia dan bukan hal-hal yang Dia berikan kepada kita semata-mata. Nah, yang kita perlu ingat adalah waktu pertanyaan ini mengatakan apa yang hukum Allah tuntut dari kita, bukan saja kita mengatakan, oh saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya sayang sama orang tua, tetapi Allah menunjukkan standar dan kualitas bagaimana kita memenuhi hukum itu. Dan Katekismus Pusat hari ini mengatakan seperti ini. Dia mau ketaatan kita secara sempurna dan terus-menerus. Artinya Allah tidak mau kita taat waktu itu nyaman, waktu kita merasa sempat, atau bahkan hanya waktu kita datang ke gereja doang. Allah mau kita mentaati hukumnya tanpa putus, dengan hati yang meluap-luap penuh cinta pada Dia, dengan excellent, dengan sempurna, dengan tidak mengeluh, dan tidak pernah merasa bosan, jenuh, apalagi pikir tidak relevan. Yang dimaksud dengan pertanyaan hari ini adalah Allah telah memberikan standar yang tinggi sekali untuk Anda dan saya harus penuhi di dalam dan melalui hidup kita. Seperti yang dikatakan Katekismus hari ini, apa yang Allah larang tidak boleh dilanggar sekalipun, dan apa yang Allah perintahkan harus selalu dituruti. Kita harus mentaati Allah secara sempurna dan terus-menerus dengan segenap hati, hidup, dan keberadaan kita.
Dan ini sebetulnya mau menunjukkan pada Anda dan saya, standar hukum Allah itu tidak bisa kita negosiasi, apalagi kita turunkan. Standar hukum Allah adalah Allah sendiri. Allah mau kita sama sempurna seperti Dia, sama baiknya, sama mulianya. Kenapa? Karena sekali lagi, kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita harusnya merefleksikan gambar dan rupanya secara sempurna juga. Saudara, saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri, untuk bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai satu ekspresi iman bahwa sebagai umat percaya kita terbilang di dalam himpunan umat percaya sepanjang abad, mulai dari zaman dulu di Alkitab, saudara, sampai dengan hari ini kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang berjudul Broken Vessel ini menyatakan, saudara, bagaimana Tuhan selalu ingin memakai kita. Namun sebelum Dia dapat memakai kita dengan heran, Dia perlu menghancurkan kita terlebih dahulu, supaya kita dibentuk ulang sesuai dengan kehendak-Nya untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa, mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken, have been set free, have been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh,
yourself down, raising up the broken to Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat, firman-Mu itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, sanggup membedakan pertimbangan hati dan pikiran kami. Itu sebab tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami, supaya kami membuka hati untuk dibentuk ulang oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya ingin membacakan 8 ayat dari Amsal yang menjadi dasar khotbah hari ini. Demikian firman Tuhan. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 18:24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 25:17, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Amsal 27:5 dan 6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27:14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah khotbah terakhir dari seri khotbah Living for Christ Post Pandemic, hidup bagi Kristus pasca pandemi. Dan kita belajar saudara 7 pelajaran dari kitab Amsal. Yang pertama bicara soal purpose, yang kedua prayer, lalu planning, progress, perseverance, praise, dan hari ini presence, kehadiran. Bagaimana menjadi seorang rekan, seorang sahabat yang Anda sendiri harapkan untuk dapat miliki. How to be a friend, a true friend you wish you had. Saudara, kalau saya mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah Anda tahu 5 nama aktor atau artis yang memenangkan Oscar Award atau Emmy Award dalam 5 tahun yang terakhir? Mungkin sebagian besar Anda tidak tahu jawabannya. Tapi kalau saya bertanya, siapa 5 orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda selama 5 tahun terakhir? Itu pasti pertanyaan yang lebih mudah, saudara. Kenapa? Karena Anda tahu bagaimana hidup Anda sudah dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Itu sebab tidak berlebihan, saudara, kalau dikatakan bahwa kita ini hanyalah rata-rata dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. You are the average of the people closest to you. Ada sebuah penelitian yang sangat menarik, saudara. Christopher Turakis dan James Fowler mengadakan sebuah penelitian tentang beberapa topik, saudara, di antara beberapa orang. Nah, salah satunya misalnya happiness. Ya, mereka menemukan bahwa kalau kita punya sahabat yang orangnya itu pembawaannya selalu positif, ya, positive outlook, maka kita akan ketularan, ya, 6% lebih juga akan happy. Yang lebih menarik lagi, di dalam studi kedua, mereka menemukan hal yang berbeda di dalam konteks obesity. Jadi saudara, dalam studi itu ditemukan bahwa kalau sahabat kita itu punya berat badan di atas rata-rata, maka saudara kita itu akan punya probability 45% juga akan naik berat badan kita. Yang kedua,
Kalau sahabatnya sahabat kita itu juga mengalami kenaikan berat badan, saudara, maka probabilitas kita untuk naik berat badan itu adalah sekitar 20%. Jadi sahabat dari sahabat kita naik berat badan, kita pun akan ketularan. Dan yang ketiga, saudara, mereka menemukan kalau sahabat dari sahabat kita, jadi ini sudah lingkaran yang ketiga, itu naik berat badan, kita masih akan ketularan 10%, saudara, kemungkinannya. Saudara, kenapa ini terjadi? Penjelasan mereka adalah karena sahabat kita itu, bahkan sahabat dari sahabat kita itu, menularkan, saudara, kepada kita persepsi bahwa sebetulnya berat badan yang ideal itu kayak apa. Jadi karena kita itu terpengaruh, maka kita juga tidak lagi mungkin menjaga diet kita. Saudara, ini bukan masalah khotbah, ini bukan masalah obesity, tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa bagaimana sahabat itu punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, bahkan sampai masalah berat badan yang ideal menurut kita. Nah, saudara, itu sebabnya tujuan khotbah ini, saudara, adalah untuk menolong kita bagaimana hidup bagi Kristus pasca pandemi, yaitu dengan memperhatikan, saudara, siapa yang telah mempengaruhi hidup kita. Bahkan yang lebih penting lagi, bagaimana Anda dan saya bisa menjadi seorang sahabat yang memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain di sekitar kita. Itu sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat, saudara, anatomi seorang sahabat yang sejati dan bagaimana menjadi seorang sahabat seperti itu. Yang pertama, saudara, ya, anatomi seorang sahabat yang sejati. Ada 3 karakteristik menurut ayat-ayat dari Amsal tadi. Yang pertama adalah bahwa seorang sahabat yang sejati itu hadir hanya terbatas, tetapi memberikan pengaruh positif kepada orang-orang tersebut. Hadir secara terbatas, tapi menyebar pengaruh positif. Ayatnya dari 18 ayat 24 surah Amsal. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dalam bahasa Indonesia tidak jelas, saudara, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tapi maksudnya di sana, saudara, ya, Amsal itu membedakan antara 2 kelompok orang, yaitu teman yang selalu banyak jumlahnya dan sahabat yang sangat karib dan itu jarang. Ya, itu sebab dalam bahasa Inggris kata teman itu dalam bentuk plural. Ya, misalnya di dalam versi ESV, a man of many companions. Di dalam NIV, one who has unreliable friends, dalam bentuk jamak, saudara. Dan memang teman itu banyak, kenalan itu banyak, tapi yang namanya sahabat itu tidak banyak. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kita tidak mungkin, saudara, punya cukup waktu dan tenaga untuk punya banyak sahabat. Jadi sahabat itu seperti barang langka, saudara. Nah, kalau Anda bertanya apa sih bedanya teman sama sahabat? Oh, gampang, saudara, ya. Seorang teman itu mungkin datang kepada Anda bawa makanan. Tapi seorang sahabat itu datang kepada Anda, makan makanan Anda. Dan Anda tidak marah. Itu artinya Anda dan dia memang sudah bersahabat. Tetapi tidak hanya sampai di sana, saudara. Dia hadir secara terbatas, tapi dalam keterbatasan kehadirannya itu kepada Anda, dia memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Ayatnya dari mana? Kita lihat 13:20 Amsal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi, saudara, seorang yang bebal akan memberikan pengaruh kepada orang lain kebebalannya. Seorang yang bijak akan memberikan pengaruh kepada orang lain kebijakannya. Saudara, ya. Jadi sebetulnya pengaruhnya selalu positif, tergantung dari sumbernya, begitu ya. Jadi saudara, itu sebab kita harus berhati-hati memilih teman bukan yang bebal tetapi yang bijak. Nah, Rasul Paulus aja menuliskan kebenaran tersebut di 1 Korintus 15 ayat 33 ketika dia mengatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda sudah membangun bertahun-tahun habits, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya Anda suka
baca Alkitab, suka berdoa pada waktu kecil, diajar oleh orang tua. Pada waktu Anda menginjak remaja, karena pergaulan yang buruk, teman-teman yang tidak Kristen, maka saudara semua kebiasaan yang baik itu dirusak oleh rekan-rekan Anda. Itu sebab saudara, mari kita menjadi rekan, menjadi sahabat bahkan kepada orang-orang tertentu, tapi selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua adalah seorang sahabat saudara itu hadir setiap waktu, tetapi memberi Anda ruang. Hadir setiap waktu, tetapi memberi Anda ruang. Apa maksudnya hadir setiap waktu? Mari kita melihat Amsal 17:17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya saudara, waktu yang baik, waktu yang kurang baik. Anda tidak bisa menjadi seorang sahabat tanpa membuat diri Anda itu available, menyediakan diri bagi mereka. Di dalam kesukaran secara khusus, Anda bagai seorang saudara bagi orang tersebut. Ya, itu sebabnya dikatakan a friend in need is a friend indeed. Nah, banyak orang sebetulnya saudara yang membedakan sahabat dengan teman. Kalau orang itu ingin dekat dengan Anda karena Anda berguna bagi mereka, Anda tahu dia bukan seorang sahabat. Demikian juga kalau Anda ingin kenalan dengan seseorang karena seseorang tersebut berguna bagi Anda, maka Anda hanyalah seorang pengguna, bukan seorang sahabat. Saudara, mungkin Anda ingin kenalan dengan orang karena orang itu bisa membuat Anda itu ada di dalam orang-orang kumpulan yang tepat, ya, networking, saudara. Itu alasan Anda mau berkenalan dengan orang tersebut. Mungkin Anda itu ingin berkenalan karena dia sukses, jadi nanti Anda ketularan, kecipratan berkat, ya, ikut jadi kaya, ikut jadi tenar kalau berteman dengan dia. Atau mungkin saudara, Anda ingin berkenalan dengan seseorang karena orangnya fun, karena Anda ingin punya good times, gitu ya, punya fun times, hanging around with that person. Nah, itu sebabnya Anda bukan seorang sahabat, Anda hanyalah seorang pengguna. Seorang sahabat saudara itu ada pada waktu justru kesulitan dan menolong orang lain supaya dia itu tidak jatuh dalam lubang, meskipun untuk itu Anda harus berkorban. Ya, Amsal 18 ayat 24 ini berkait dengan hal tersebut. Dikatakan di sana ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi saudara, seorang sahabat itu bisa lebih dekat, bisa lebih akrab daripada saudara kandung. Kalimat ini luar biasa karena konteks budaya masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang sangat kolektivistik, yang sangat komunal, saudara. Jadi kalau ada orang yang bisa lebih dekat daripada saudara, itu berarti orang itu memang benar-benar karib, benar-benar akrab, benar-benar kenal saudara luar dan dalam. Ya, kenapa saudara? Karena dia itu menaruh kasih setiap waktu. Ya, menjadi seorang saudara dalam kesukaran tadi ayat 17 dan pasal 17. Kalau kita dalam kesulitan saudara, ya kita itu suka cari anggota keluarga. Dan yang namanya keluarga karena hubungan darah, karena sejarah dalam keluarga itu selalu mau menolong. Ya, namanya juga saudara. Tapi kalau Anda ingin hangout, Anda ingin pergi nonton, pergi shopping, saudara, mungkin Anda nggak cari saudara Anda. Karena Anda nggak suka sebetulnya. Anda cuma cari saudara, anggota keluarga, kalau lagi mengalami kesulitan. Tapi begitu mau hangout, mau having fun, Anda cari orang yang Anda itu rasa adalah sahabat Anda. Ya kan? Itu sebabnya saudara, kalau dalam kondisi happy Anda tidak mencari anggota keluarga, itu karena memang saudara, seringkali sahabat kita lah yang membuat kita itu merasa cocok untuk ngobrol, sharing unek-unek dengan dia. Nah, tapi yang menarik saudara, pengamsal ini dengan sangat praktis mengatakan seorang sahabat itu bukan hanya hadir tiap waktu, tapi dia juga kasih Anda itu ruang untuk tidak digerecokin untuk sendirian. Ya, Amsal 25 ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah saudara, ke rumah sesamamu, supaya ia jangan bosan lalu membencimu. Saudara, ini
salah satu Amsal yang menurut saya humoris, lucu, ya, tetapi sangat realistis, saudara. Ya, sekali lagi saya bacakan. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya ia jangan bosan lalu membenci engkau. Jadi saudara, kalau Anda itu seorang sahabat yang baik, ya jangan datang tiap hari. Karena lama-lama dia bosan sama kamu. Anda harus punya bijaksana dalam hal itu. Benjamin Franklin itu pernah mengatakan begini, guests like fish begin to smell after 3 days. Ya, seorang tamu kalau nginep di rumah seorang lebih dari 3 hari itu mulai bau amis kayak ikan. Itu kata Ben Franklin. Nah, saya coba modifikasi saudara apa yang dia katakan. Seorang sahabat itu kalau datang tiap hari itu akan mulai bau seperti ikan gitu ya. Jadi Anda harus memberi ruang, dengan kata lain, kepada sahabat Anda. Amsal 27 ayat 14 adalah Amsal yang juga sangat lucu menurut saya. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Nah, kalau saya parafrase dengan bahasa modern, saudara, kira-kira begini bunyinya. Siapa pagi-pagi mengirim WA berisi ucapan berkat sekalipun, hal itu akan dianggap sebagai kutuk. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami hal tersebut. Tapi saya sering dulu, saudara ya, menerima WA yang isinya, good morning, God bless you. Saudara, saya lagi hampir bangun ya, tapi masih tidur, terdengar ada suara WA. Saya pikir ada sesuatu yang penting, karena masih pagi, saudara. Matahari aja belum terbit, ya ayam belum berkokok. Lalu saya ambil, ternyata isinya hanya, good morning, God bless you, have a blessed day. Gitu. Nah saudara, itu yang menurut Amsal, kalimat sebaik apapun akan berasa seperti kutukan bagi kita karena mengganggu tidur kita. Maksudnya adalah begini saudara, seorang sahabat itu punya kepekaan. Dia tahu Anda bukan tipe morning person misalnya. Itu sebab dia tidak kirim WA jam 6 pagi. Dia tahu saudara apa yang membuat Anda itu bete, yang membuat Anda itu tersinggung. Dia tahu semua itu karena dia adalah seorang sahabat saudara. Jadi, poin saya yang kedua, seorang sahabat itu hadir setiap waktu tetapi memberi Anda ruang untuk sendirian. Yang ketiga, saudara, karakteristik yang ketiga dari sahabat sejati adalah dia hadir menegur dengan kasih tapi tidak mengungkit-ungkit kesalahan Anda. Ayatnya dari Amsal 27, 5, 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi saudara, seorang sahabat itu memberitahu apa yang kita perlu dengar, bukan apa yang kita suka dengar. Dan apa yang kita perlu dengar itu kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang itu bisa melukai hati kita, membuat kita tersinggung, salah paham, dan marah. Tapi seorang sahabat akan tetap mengatakan itu karena sahabatnya perlu mendengar. Inilah yang membuat kenapa real friendship, true friendship itu langka. Karena biasanya setelah diberitahu hal-hal yang dia tidak mau dengar, saudara, persahabatan itu jadi buyar. Karena kita lebih memilih kasih yang tersembunyi daripada teguran yang nyata-nyata. Padahal Amsal bilang, mendingan teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita kebalik, saudara, kita lebih suka kasih yang tersembunyi daripada teguran yang nyata-nyata. Kita lebih suka, saudara, orang yang mengasihi dengan menutupi kebenaran. Padahal menutupi kebenaran itu adalah modus operandi seorang musuh, bukan seorang sahabat. Kalau saudara masih ingat, Yudas itu mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai seorang yang akan menjual sahabatnya, Tuhannya. Anda mungkin berkata, tapi saya itu terlalu mengasihi dia untuk memberitahu dia kebenaran yang dia perlu dengar. Saya itu takut nanti dia itu tersinggung. Saya terlalu mengasihi dia untuk menegur dia. Saudara, sebetulnya yang Anda sedang katakan adalah Anda itu terlalu mengasihi diri Anda untuk mengambil resiko disalah mengerti apalagi ditinggalkan dia.
Jadi kalau Anda tidak berani untuk menegur dia dengan kasih, Anda bukannya mengasihi dia, tetapi Anda mengasihi diri Anda sendiri. Karena Anda khawatir nanti disalah mengerti, lalu ditinggalkan oleh dia. Amsal 27 ayat 17 berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sudah tahu bagaimana besi menajamkan besi? Dia harus dipanaskan, saudara, lalu digesek dengan suhu yang amat panas dan ada lompatan percikan api kemana-mana berterbangan, saudara. Dan sangat-sangat menyakitkan. Tetapi itulah cara besi menajamkan besi. Demikian juga kita orang percaya saling menajamkan orang lain dengan seperti itu. Jadi demi sahabat Anda itu lebih baik, Anda itu harus memilih untuk bergesekan dengan dia. Daripada Anda terus diperlakukan dengan baik, ya dipuji, dihormati, dihargai, tetapi ada kebenaran yang ditutupi. Dan kalau dia jatuh di dalam pelanggaran, dalam dosa, Anda tidak peduli demi supaya Anda itu tidak konflik. Saudara, itu kedamaian yang palsu, itu persahabatan yang tidak real, yang tidak sejati. Jadi saudara, sahabat yang sejati itu hadir menegur dengan kasih, tetapi kemudian tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Ayatnya itu dari Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara, apa artinya menutupi pelanggaran? Nah, kuncinya ada pada anak kalimat berikutnya. Siapa yang menutupi pelanggaran itu mengejar kasih, tapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Maksudnya begini, saudara, kalau kita itu sudah memaafkan kesalahan sahabat kita, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan Anda itu bilang begini, ingat ya, dulu kamu pernah mengucapkan satu kalimat yang menusuk hati saya sangat dalam 13 tahun yang lalu. Dan saya sulit lupa karena sakitnya itu di sini masih berasa. Saudara, itu bukan menutup-nutupi dosa, tetapi itu saudara yang dimaksudkan oleh pengamsal adalah kita itu mengungkit-ungkit lagi dosa dan kesalahan yang seharusnya kita sudah maafkan dan lupakan. Anda seharusnya berkata sebagai seorang sahabat, kamu sudah tidak usah merasa bersalah lagi dengan aku karena aku sudah tulus memaafkanmu. It's done. It's gone. Kenapa? Karena Anda pernah diperlakukan seperti itu oleh Tuhan. Karena Tuhan memaafkan, mengampuni dosamu, membuangnya ke dasar laut dan dia tidak lagi mengingatnya. Saudara, bagaimana mungkin kita masih bisa mengungkit-ungkit, membangkitkan kesalahan masa lalu? Maka Salomo berkata, kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan kehilangan sahabat Anda. Jadi saudara, kesimpulannya sahabat itu seperti pisau bermata dua. Ya, terkadang Anda harus menghibur orang yang sedih, terkadang Anda harus membuat sedih orang yang terhibur. You have to comfort the afflicted and afflict the comforted. Ya, dia bukan seperti seorang konselor. Saudara, seorang konselor itu memberi nasihat dan teguran, tapi tidak pernah transparan. Tidak pernah membuka diri, saudara. Itu sebabnya seorang sahabat tidak bisa cuman begini, apa yang saya bisa doakan buat kamu? Ya, kamu harus melakukan A, B, C, dan D. Gitu. Tetapi dia tidak pernah membuka diri sendiri. Itu namanya saudara, hanya seorang yang berlaku seperti penasehat, konselor, tetapi dia tidak pernah mau menjadi sahabat karena dia tidak pernah mau membuka diri. Sebaliknya, saudara, ada orang yang narsis, yang kepingin cerita tentang dirinya sendiri, membuka diri, tetapi tidak pernah bisa memberikan nasihat firman Tuhan. Jadi, saudara, seorang sahabat itu bukan seperti konselor dan tidak narsis. Kenapa? Karena dia itu bisa memberikan nasihat firman Tuhan dan dia juga mau membuka diri. Saya kira kualitas inilah yang jarang terlihat di dalam
banyak orang Kristen dan kita perlu menjadi sahabat yang sedemikian. Tapi bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati? Ini poin yang kedua dan terakhir. Bagaimana saudara kita, Anda dan saya bisa menjadi seorang sahabat yang sejati? Kita tidak akan pernah mampu menjadi seorang sahabat yang sejati tanpa memahami terlebih dahulu bahwa kita diciptakan oleh Allah yang selalu ada di dalam persekutuan persahabatan yang kekal antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Allah menciptakan kita bukan karena Dia itu butuh dikasihi, diperhatikan, dihormati. Karena Dia sudah memiliki persahabatan yang sempurna di antara tiga pribadi Allah Tritunggal itu. Tapi Dia menciptakan kita justru karena Dia ingin berbagi, saudara, persahabatan yang sempurna itu dengan Anda. Itu sebabnya Anda itu diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Beda dengan binatang, beda dengan tanaman. Itu sebab Anda jangan pernah bilang kepada sahabat Anda, muka lu kayak kerbau. Karena itu menghina pencipta Dia, pencipta Anda. Tapi yang terjadi, saudara, Anda dan saya menolak Allah. Allah yang sudah hadir dalam Kristus Yesus, kita menolaknya sama seperti Petrus, saudara. Kita mengkhianati Yesus demi keselamatan, kenyamanan, keuntungan diri kita. Dan seperti Yudas, saudara, kita menjual Yesus demi ambisi untuk kaya, untuk berkuasa, untuk dihormati orang lain. Ada sebuah lagu, saudara, yang dikarang oleh Michael Card yang berjudul Why. Dan kalimatnya itu sangat menyentuh saya tiap kali saya mendengar lagu tersebut. Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? Kenapa harus seorang sahabat yang mengkhianati Tuhan kita? Why did he use a kiss to show them? That's not what a kiss is for. Kenapa dia menggunakan ciuman untuk menunjukkan itu? Bukan itu tujuan sebuah ciuman. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain. Hanya seorang sahabat yang dapat mengkhianati sahabatnya. Seorang asing tidak memiliki keuntungan apapun. And only a friend can come close enough to have a cause so much pain. Hanya seorang sahabat yang bisa datang cukup dekat untuk menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Saudara, kita menimbulkan rasa sakit yang amat sangat ketika Yesus sahabat sejati itu datang ke dunia ini dan kita tidak mempedulikannya. Tapi lihat, saudara, apa yang Alkitab tulis sejak dari awal, langsung setelah manusia itu mencampakkan persahabatannya dengan Allah dan memilih untuk bersahabat dengan setan. Saudara, perhatikan, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, Allah berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si jahat, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara, bertahun-tahun, puluhan kali mungkin saya baca ayat tersebut, baru tahun lalu mungkin, saudara, saya menemukan satu hal yang luar biasa dalam ayat itu, saudara, yang adalah kebenaran terkait persahabatan. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa memilih untuk memberontak kepada Allah, secara otomatis mereka itu bersahabat dengan setan. Tapi perhatikan apa yang Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Jadi saudara, meskipun manusia itu memilih bersahabat dengan setan, Allah mengubah persahabatan dengan setan tersebut menjadi permusuhan dengan setan. Artinya saudara, dari sejak awal Allah itu memilih untuk berpihak pada manusia yang berdosa. Puji Tuhan untuk hal itu. Dia berpihak kepada Anda dan saya, manusia berdosa yang adalah gambar dan rupanya. Dan yang kedua, lebih dari itu, saudara, Allah berjanji akan merestorasi persahabatannya dengan manusia yang sudah carut-marut dirusak oleh setan. Saudara, inilah berita sukacita Injil yang pertama kali muncul dalam halaman-halaman pertama Alkitab kita. Bahkan saudara, saat Yesus berdoa di Getsemani, sebelum dia naik ke kayu salib, dia meminta murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Sahabat-sahabatnya yang terdekat. Tapi sudah tahu apa yang terjadi, bukan? Mereka tertidur.
Jadi Yesus itu berdoa dengan gentar berkeringat darah. Petrus, Yakobus, Yohanes tidur dengan lelap mendengkur keras. Menanggung dosa manusia, Yesus itu seakan-akan berhadapan dengan dua pilihan. Seakan-akan Allah berkata kepada Yesus, engkau harus melalui kematian bagaikan neraka, atau engkau akan kehilangan sahabat-sahabatmu ini menuju ke neraka. Tentu Yesus memilih melewati neraka supaya dia tidak kehilangan sahabat-sahabatnya ke neraka. Yesus memilih neraka demi Anda dan saya, padahal dia tahu, saudara, kita itu akan menolak dia, cuek terhadap dia, mengkhianati dia, menjual dia. Tapi dia toh rela mati. Sementara kita itu masih tidak peduli dengan dia. Waktu kita masih bermusuhan dengan dia. Tidak heran Yohanes kemudian menulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yesus, saudara, sahabat sejati itu, Anda dan saya dimampukan menjadi sahabat bagi orang lain. Saya ingin bertanya kepada Anda menutup khotbah ini. Apakah Anda sudah menjadi sahabat bagi beberapa orang tertentu dalam hidup Anda? Bagaimana dengan pasangan Anda, suami atau istri Anda? Apakah Anda memiliki persahabatan yang real dengan dia? Bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh menyediakan waktu bagi dia? Menegur dia dengan kasih, supaya dia semakin serupa Kristus. Apakah Anda berkorban bagi dia? Waktu, tenaga, pikiran, supaya dia itu sungguh-sungguh semakin serupa sahabat yang sejati itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami bukan dengan kasih romantis, tapi kasih yang realistis. Engkau tahu yang terburuk tentang diri kami masing-masing, namun Engkau tetap mengasihi kami. Engkau mengasihi kami bukan dengan kasih yang abstrak, tapi kasih yang konkret. Engkau mengorbankan bukan hanya waktu, tenaga, tetapi nyawa untuk mati menebus kami. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami yang tadinya memilih memusuhi Allah, sekarang Kau panggil sebagai sahabat. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup sebagai seorang sahabat yang sejati. Yang mengasihi-Mu bukan hanya dengan kasih yang murahan, yang ala kadarnya, tapi dengan kasih yang berkualitas, yang berkorban. Karena hidup kami adalah milik-Mu sekarang. Tolong kami untuk menjadi seorang sahabat bagi orang lain. Mungkin itu pasangan kami, orang-orang di sekitar kami yang Kau letakkan. Seorang sahabat yang hadir memberi pengaruh positif, yang hadir setiap waktu dan hadir menegur dengan kasih. Kami rindu ya Tuhan, dunia ini tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu karena kami hidup saling mengasihi. Kami rindu dunia ini tahu kami adalah sahabat-sahabat-Mu karena prioritas, keputusan dan tingkah laku kami menyatakan kehendak hati-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun Dia menempatkan engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya, agar engkau sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yesus memampukan engkau dengan roh-Nya untuk menjadi rendah hati, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan dengan demikian kau memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian terkasih. Tuhan memberkati setiap kita.
down.